Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu sehat ya. Semangatnya terus berkobar-kobar, menyala-nyala sehingga makin luar biasa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang duta genre. Apa itu duta genre? Apa peran duta genre dalam membangun generasi dan bagaimana cara pemilihannya ya? Kita akan bahas di sesi ini. Tetapi teman-teman sekalian, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan selamat datang dan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang telah hadir singgah di channel Ruang Bambang WI, Ruang Belajar Kita Semua. Baik, teman-teman sekalian, saya akan awali dari genre itu singkatan apa gitu ya. Jadi genre adalah singkatan dari generasi berencana. Ini adalah sebuah pilihan bagi remaja, apakah ingin sukses di masa depan atau tidak. Jika ingin sukses menjadi generasi yang berkualitas dan sukses di masa depannya, maka generasi muda harus punya rencana. Ya, rencana untuk masa depannya sehingga kelak pada saatnya akan dapat membentuk keluarga yang berkualitas, yaitu keluarga berencana. Baik, teman sekalian, maka supaya remaja yang punya rencana itu supaya sukses, maka ada tagline atau semboyan yang dibangun di kalangan generasi remaja ya atau generasi muda yang remaja genre. Nah, tagline itu adalah salam genre gitu. Jadi kalau ada orang memberikan salam genre, maka jawaban yang pertama adalah salam gitu ya. Tangannya seperti ini, kemudian apabila dilanjutkan dengan remaja genre, maka sehat, cerdas, ceria gitu jawabannya ya. Nah, biasanya akan dilanjutkan dengan sapaan ya, genre Indonesia gitu. Maka dijawab dengan saatnya yang muda yang berencana itu. Ya, terakhir adalah sarangeo gitu ya. Saatnya yang muda yang berencana. Jadi itu adalah salam genre. Ini kita memang ingin membangun generasi muda yang punya wawasan kependudukan baik, kemudian punya kesehatan reproduksi yang baik dan terhindar dari triad KRS. Jadi jadi seperti ini tiga ini adalah tiga permasalahan ya kesehatan reproduksi atau triad KRR. Baik, teman-teman sekalian, lalu apa itu duta genre ya? Jadi teman sekalian pada hakikatnya atau pada prinsipnya duta genre adalah figur ya, figur teladan yang dapat memotivasi ya dan memberikan edukasi kepada teman sebaya ya, kepada kalangan remaja agar punya wawasan kependudukan yang baik, wawasan program Bangga Kencana yang cukup ya, kemudian punya riwayat kesehatan reproduksi yang baik, maka dia harus terhindar dari triad KRL. Baik ya, teman sekalian ya. Jadi duta genre adalah figur yang dipilih sebagai teladan dan motivator ya di kalangan remaja. Teman sekalian itu adalah duta genre, lalu kalau dalam pemilihan duta genre itu, siapa yang berhak menjadi peserta untuk mendaftar sebagai peserta pemilihan duta genre, maka itu tergantung tingkatan wilayahnya ya teman-teman sekalian ya. Tetapi kalau misalnya pada tingkat kabupaten, maka peserta pemilihan duta genre dapat berasal dari perwakilan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di tingkatan wilayah di bawahnya, yaitu kecamatan. Jadi kecamatan-kecamatan dapat mengirim wakilnya dalam pemilihan duta genre di tingkat kabupaten. Tapi kalau di provinsi, biasanya peserta pemilihan duta genre adalah perwakilan dari kabupaten. Kemudian yang kedua adalah perwakilan PIK remaja jalur sekolah. Nah, ini pemilihan di level kecamatan atau kabupaten, maka pesertanya dapat pula ya merupakan perwakilan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dari jalur sekolah. Jadi dia dikirim oleh sekolah. Apakah sekolah hanya mengirimkan satu pasang atau itu tergantung situasi. Jika banyak peminatnya, maka satu sekolah atau satu PIK remaja dapat memilih, dapat mengirimkan wakilnya lebih dari satu atau lebih dari sepasang. Kemudian yang ketiga adalah perwakilan PIK Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa ya PIKM yang berada di kampus-kampus atau di perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi yang memiliki Pusat Informasi dan Konseling Remaja ya sebagai unit kegiatan mahasiswa eh, akan mengirimkan wakilnya dalam pemilihan duta genre. Kemudian yang terakhir bisa pula pemilihan duta genre itu
memberikan akses secara terbuka kepada remaja-remaja yang berminat ya. Jadi jalur mandiri atau jalur umum pun bisa mendaftar ya. Nanti akan ada proses seleksinya. Baik, teman sekalian, itu adalah peserta yang disasar ya, atau diharapkan berpartisipasi dalam pemilihan duta genre. Kemudian teman sekalian, bagaimana tahapan pemilihan duta genre? Ini kita coba bicara di level wilayah yang mungkin tingkat kabupaten ya, ataupun mungkin kecamatan ya di awal pemilihan. Yang pertama adalah, publikasi atau pengumuman ya, baik melalui media cetak, media online ya, atau mungkin melalui informasi di pertemuan-pertemuan dipublikasikan bahwa akan ada, pemilihan duta genre ya. Jadi ini diinformasikan oleh, teman-teman panitia ya. Biasanya panitianya adalah forum genre dibantu oleh, petugas-petugas, KB ya, atau mungkin, pengelola KB, pengelola Bangga Kencana di wilayah. Kemudian setelah dipublikasikan, kemudian di dalam publikasi itu diumumkan kapan pendaftaran, maka yang kedua, tahap kedua adalah dibuka pendaftaran. Ini rentang antara publikasi dengan pendaftaran biasanya relatif lebih lama ya, supaya, banyak remaja yang bersiap bisa mengikuti. Kemudian yang ketiga adalah, seleksi awal, teman sekalian. Jadi lihat, situasi atau lihat jumlah partisipan ya dalam pemilihan duta genre ini, jika pesertanya itu banyak ya, pesertanya banyak itu maka akan dilakukan seleksi awal, biasanya eee, seleksi awalnya biasanya berupa wawancara ya, wawancara untuk melihat ya, bagaimana penguasaan, peserta itu, kemudian apakah penguasaan materi ya, kemudian apakah tampilan, cara tutur kata, gestur, atau bahasa tubuh, apakah itu cukup good looking atau tidak ya. Nah ini biasanya menjadi salah satu pertimbangan dalam seleksi awal. Nah kemudian, setelah seleksi awal biasanya akan diumumkan misalnya 20 besar atau 25 besar atau 15 besar ya, yang masuk di final ya, di final atau grand final pemilihan. Nah, teman sekalian, pada partisipan remaja yang lolos, di seleksi awal itu biasanya akan mendapatkan, pembekalan lebih lanjut ya, semacam orientasi tambahan dari panitia, terkait dengan penguasaan materi program Bangga Kencana, kesehatan reproduksi remaja, kemudian PIK remaja, atau mungkin juga tentang stunting atau tentang public speaking, ya, cara penyuluhan dan sebagainya. Itu akan ada pembekalan dalam rangka menyambut final atau grand final ya dalam pemilihan. Nah, bagi peserta yang sudah lolos misalnya 15 besar atau 10 besar ya, masuk ke 10 besar biasanya kalau di final tingkat kabupaten, atau ya 10 besar ya, atau 10 besar, cowok ya, dan 10 besar cewek ya, jadi putra dan putri ya. Jadi ada 20 orang, maka akan dilakukan grand final ya. Itu dalam rentang waktu yang cukup ya, cukup longgar ya, antara pembekalan substansi dengan final atau grand final di tingkat kabupaten. Setelah itu, setelah, terseleksi ya, siapa yang menjadi juara pemilihan atau yang terpilih sebagai duta genre, maka dilakukan, pengukuhan, dari, pengelola genre dan, pejabat terkait, yaitu khususnya dari pembina forum genre di kabupaten. Biasanya adalah organisasi perangkat daerah atau OPD-KB yang ada di kabupaten kota. Tetapi teman sekalian, genre pada dasarnya induk atau pengasuh dari genre adalah, kalau di tingkat kabupaten adalah, bapak genre berarti biasanya bupati atau wali kota, kemudian, ibu genre atau biyung genre misalnya, atau mbok genre ya, atau yang mengasuh atau melindungi adalah, ibu pimpinan wilayah setempat. Oke ya, baik teman sekalian, saya akan coba, sampaikan tentang apa aspek, yang digali, aspek yang ditanyakan, atau aspek yang ingin diketahui oleh, para juri di pemilihan duta genre. Yang pertama adalah, tentang program Bangga Kencana. Bagaimana peserta atau final peserta final pemilihan
duta genre itu menguasai khususnya program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga bencana ya, di keluarga berencana yang disingkat Bangga Kencana. Dan, sering pula kita kaitkan dengan stunting karena stunting sekarang sedang menjadi apa ya, program unggulan, program prioritas dalam rangka, pengembangan masyarakat ya, dalam rangka kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah, aspek kedua yang digali dari peserta pelatihan dalam, seleksi itu adalah tentang kesehatan reproduksi. Pengetahuan, wawasan tentang kesehatan reproduksi digali dari peserta ya. Nah ini dengan berbagai cara tim juri biasanya sudah punya metode atau strategi untuk menggali, pengetahuan tentang itu. Kemudian aspek ketiga yang perlu digali dari peserta ya dalam pemilihan atau penjurian ya duta genre, maka yang ketiga adalah pengelolaan pusat informasi dan konseling remaja. Ini sebenarnya hanya untuk mengetahui seberapa aktif, peserta itu, sebelum mengikuti duta genre atau seberapa potensial mereka ya untuk mengasuh, untuk mengelola, pusat informasi dan konseling remaja. Dan yang terakhir, teman sekalian, yang biasanya digali atau menjadi pertimbangan untuk menentukan siapa duta genre itu adalah kemampuan public speaking. Kemampuan berbicara di hadapan orang banyak ya, kemudian kemampuan melakukan penyuluhan, membina suasana, dan kemampuan menyampaikan pesan ya kepada generasi-generasi, teman sebayanya. Ini digali ya biasanya dan terakhir teman sekalian pada beberapa kabupaten ya, kalau di final grand final juga, dijajaki ya secara sederhana atau masih mungkin level dasar ya, kemampuan berbahasa asing. Baik mungkin bahasa Inggris atau mungkin bahasa lain yang sekarang dominan. Tetapi biasanya bahasa Inggris. Baik, teman sekalian itulah, aspek-aspek yang digali ya dari peserta pemilihan duta genre ya, untuk memilih siapa terbaik menjadi duta generasi berencana, itulah ada aspek-aspek tersebut. Baik, teman sekalian, mungkin ini yang bisa saya informasikan. Semoga teman-teman, terbantu dan bertambah ya wawasan tentang duta genre dan cara pemilihannya. Semoga generasi-generasi muda kita akan menjadi generasi berencana yang sukses ya di masa depannya, menjadi generasi berkualitas dan pada saatnya nanti akan dapat membentuk keluarga berencana atau keluarga berkualitas. Baik, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.